Belangga sumping dari Jawa, datang nih ke Cibuk bawa kepiting 2 ekor. Cak campur dalam bilangga, picak hidung gigi rongga. Sampai kita wadolong di patung Raja Tungga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Semprong, kenalin nama aku Konita Safiatul Abidah dari kelas 8C akan bercerita tentang batu menangis. Hah? Kok bisa ya sebuah batu menangis? Penasaran kan? Yuk simak baik-baik. Dahulu kala ada sebuah rumah yang sangat-sangat sederhana di Kalimantan Barat. Hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang sangat cantik jelita bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dulu hidup mereka sangat berkecukupan. Namun setelah ayah Darmi meninggal, ayah Darmi tidak meninggalkan sepeser pun harta warisan. Sehingga ibu Darmi harus bekerja keras di ladang milik orang lain. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi menjadi kian gelap dan wajahnya yang tak terawat. Namun apa yang dilakukan Darmi? Darmi hanya bisa make upan, skincarean, hair carean, dan juga body carean. Dia enggan membantu ibunya dan keluar rumah karena takut kulitnya yang cerah menjadi gelap. Suatu hari, Ibu Darmi harus bekerja di ladang sampai sore hari karena musim panen sudah tiba. Sebelum berangkat, Ibu Darmi berpesan kepada anaknya. Darmi, apakah kamu bisa membantu ibu untuk memasak? Jika sudah matang, apakah bisa kamu antar ke ladang untuk ibu makan? Gak mau, Bu. Aku ini habis keramas. Nanti kalau aku masak, rambut aku jadi bau. Apalagi aku harus mengantar makanan di ladang. Aduh, nanti kulitku yang cerah ini menjadi gelap. Gak mau, Bu. Akhirnya, Ibu Darmi pergi ke ladang. Di ladang, Ibu Darmi bekerja keras mengumpulkan hasil panen tanpa memikirkan perutnya yang sangat lapar. Saatlah Ibu Darmi beristirahat sambil berdoa, "Ya Tuhan, tolong ubahlah sikap anakku, hapuslah sifat malasnya." Setelah Ibu Darmi mengumpulkan hasil panen, Ibu Darmi pulang menuju ke rumah. Betapa terkejutnya, dia tidak melihat satupun makanan yang bisa dimakan. Darmi melihat ibunya pulang, bukannya menyambutnya dengan ramah, malah marah-marah. "Ih, ibu gimana sih? Aku nih kelaparan, tidak makan seharian." "Nona, ibu kan sudah suruh kamu untuk memasak." "Aku kan sudah bilang gak mau masak, Bu." Gimana sih ibu ini? Darmi meninggalkan ibunya yang sangat kelaparan dan lelah. Keesokan harinya, ibu sudah siap dengan hasil panen dan menuju ke pasar. Sebelum ke pasar, dia berkata kepada anaknya, "Nak, yuk ikut ibu pergi ke pasar. Ibu perlu bantuanmu." "Apa, Bu? Pergi ke pasar? Pasar kan sekilas kotor. Nanti kulitku jadi kotor." "Gak mau, Bu." Akhirnya, Ibu Darmi pergi ke pasar sendirian. Sore hari, Ibu Darmi duduk di teras. 1, 2, 3. Alhamdulillah, uangku sudah terkumpul. Tapi hanya bisa membeli benih dan juga makan 1 minggu. Darmi yang melihat ibunya membawa uang langsung berlari dan menghampiri ibunya. "Wah, uang ibu banyak nih. Boleh lah ya belikan aku bedak, Bu. Kebetulan bedak aku habis." "Iya nak, sini duduk dulu. Ada satu syarat, kamu harus ikut ibu pergi ke pasar ya, agar tahu bedak mana yang ingin kamu beli." "Aduh Bu, ya sudah deh, ayo kita pergi ke pasar." Mereka bersiap-siap untuk pergi ke pasar.
Sebelum pergi ke pasar, Darmi berbisik kepada ibunya. Bu, nanti kalau pergi ke pasar jalannya jangan berdampingan ya, ibu di belakangku saja. Loh, kenapa nak? Sudahlah bu, pokoknya jangan berdampingan, ibu di belakangku saja. Mereka pun akhirnya berjalan menuju ke pasar. Tiba-tiba ada teman Darmi yang menghampiri Darmi lalu berkata, "Wih, cantiknya nih. Itu yang di belakang ibu kamu ya?" Darmi yang tidak ingin temannya tahu kalau itu ibunya langsung menjawab, "Oh iya, terima kasih ya. Itu yang di belakang. Itu hanyalah pembantuku saja. Ya kalau ibunya ibu seperti dia." Betapa hancur hati ibunya ketika putrinya sendiri mengatakan seperti itu. Namun ibunya tetap menahan rasa sakit itu. Mereka berjalan. Di tengah perjalanan, Darmi bertemu lagi satu temannya. "Ya ini, mau kemana nih? Aduh, salfok banget. Itu yang di belakang siapa ya?" "Aku mau pergi ke pasar. Itu yang di belakang hanya pembantuku saja." Kedua kalinya Darmi mengatakan seperti itu. Tapi ibu Darmi harus menahan rasa yang sangat sakit sekali. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Saat sampai di pasar, tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang menghampiri Darmi lalu berkata, "Wah, cantik sekali nih. Tumben cewek cantik pergi ke pasar. Itu yang di belakang siapa?" "Oh, itu yang di belakang hanya pembantuku saja." Ketiga kalinya, ibunya tidak menahan rasa sakit. Dia mengeluarkan air mata, lalu berdoa, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong balas sesuai dengan kedurhakaannya." Petir menyambar, langit menjadi gelap. Tiba-tiba Darmi berteriak, "Ah! Ibu, tolong. Tiba-tiba tubuh aku tidak bisa bergerak." Ibunya yang melihat anaknya menjadi batu hanya bisa menangis. "Ibu, ampun, aku tidak akan lagi durhaka. Maaf, Bu." Sayang, yang telah terjadi tidak bisa kembali. Darmi pun menjadi batu. Dia harus menerima hukuman itu karena sudah durhaka pada ibunya yang merawat dan membesarkannya. Batu itu disingkirkan di tepi. Sampai saat ini dijuluki sebagai batu menangis. Tamatlah sudah cerita saya. Janganlah kamu durhaka pada orang tua. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.